Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa? Sui Ying terkejut. Hai, dia adalah komandan tim dari kuil Dewa Bumi. Apakah dia benar-benar mati di dunia daun anggur pertama? Sui Ying tidak berani percaya. Memang, lanjut Paman Fu. Dia meninggalkan Ki Avatar di belakang dengan yang lain di dunia klan Xia. Beberapa saat yang lalu, Ki Avatarnya benar-benar menghilang tepat di depan kita. Dia meninggal dengan ekspresi tidak rukun di wajahnya. Chen Jiu mengangguk. Dia telah melihat ekspresi buas dan hiruk-pikuk bahwa pria muda yang dingin ini mengenakan baju besi emas, Hai, sebelum mati. Dia tidak bisa menahan rasa simpati. Jika Hai meninggal di dunia daun anggur pertama, lalu bagaimana dengan Paman Fu? Atau bahkan Chen Jiu? Bagaimana mereka bisa melewati semua 5 cobaan dunia daun anggur dan menjadi murid kehormatan Crimson Rock Mountain? Sui Ying menggelengkan kepalanya dengan ringan. Hai memang memperlakukannya dengan dingin. Dia bahkan menuntut 5 gulungan dewa kelas dari klan Xia. Tetapi bahkan jika dia sangat marah, Sui Ying tidak bisa benar-benar membencinya karena itu. Lagi pula, dia belum benar-benar melewati pertukaran. Namun siapa yang mengira bahwa tim mereka akan dimusnahkan begitu cepat? Baik dia maupun Jian Huang tidak bisa menggunakan gulungan kelas dewa. Dunia daun anggur pertama masih cukup berbahaya, dan Jian Huang sendiri sebelumnya mengonfirmasi bahwa dia sudah bertarung total 35 pertempuran. Kata Chen Jiu, Hai tidak terlalu banyak bicara, tapi kemungkinan besar dia juga melalui banyak pertempuran. Bahkan jika kita memasukkan pertempuran ini yang kita miliki dengan Mirage Creature, kita masih hanya memiliki total 16 pertempuran. Paman Fu juga menambahkan, mereka tidak hanya melalui banyak pertempuran, mereka semua juga sangat tiba-tiba. Semua perkelahian itu akan terjadi secara tidak sengaja setelah menemukan daerah berbahaya. Petik 2. Tanpa gulungan dengan efek seperti Ice of Space. Dan juga tanpa metode pencarian seperti apa yang disediakan Mirage Avatar Sui Ying, kematian Hai dapat dianggap sangat normal. Sementara itu, Jian Huang mengkhususkan lebih pada serangan jarak jauh. Bahkan tanpa Ice of Space, dia masih bisa menemukan musuh dari kejauhan. Kematian Hai menyebabkan hati Sui Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu mulai mengencangkan diri dari keadaan riang sebelumnya. Mari kita periksa isi kotak ini. Mirage Avatar Sui Ying berjalan menuju kotak logam hitam. Dia memutar tutupnya, dan kotak itu terbuka. Itu benar-benar kosong kecuali untuk segel perintah perunggu. Itu segel perintah untuk prajurit dewa, Chen Jiu mengangguk. Kanan, hanya ada Mirage Creature yang berspesialisasi dalam serangan menyelinap. Sementara itu mungkin memiliki kekuatan tempur kelas dewa, hadiah dari satu item dewa ofensif serta item dewa defensif selain prajurit dewa adalah tentang apa yang harus kita harapkan. Sui Ying mengangguk juga. Makhluk Mirage sebenarnya cukup sulit untuk dihadapi, tetapi sayangnya, itu bertemu seseorang yang bisa memasuki Mirage juga. Hadiahnya sebenarnya tidak buruk. Beberapa leluhur Xia klan demigod telah berada di dunia daun anggur pertama, tetapi tidak pernah mereka bisa mendapatkan peralatan kelas dewa. Sui Ying, di sisi lain, telah menemukan beberapa di antaranya pada percobaan pertamanya. Saudara Dongbo, ini hanya mungkin karena upaya kamu, kata Chen Jiu. Kamu yang membunuh Mirage Creature, jadi itu wajar jika hadiah pertarungan menjadi milikmu. Namun, aku harus membuat permintaan yang tidak tahu malu kepada kamu untuk sementara waktu meminjamkan aku baju besi dewa defensif ini. Apa yang kamu katakan? Jika aku berhasil kembali hidup-hidup, aku pasti akan mengembalikan baju besi dewa kepada kamu. Jika aku mati, apakah itu akan menemukan jalan kembali ke kamu akan beruntung? Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Saudara Chen Jiu, kamu juga telah merawat aku di sepanjang dunia daun anggur pertama ini, dan aku bahkan tidak bisa menggunakan ki. Tidak ada gunanya bagiku mengambil baju besi ini melihat bagaimana aku bahkan tidak bisa menggunakannya. Brother Chen Jiu, kamu dapat memilikinya untuk saat ini, tetapi seperti yang kamu katakan, aku berharap kamu mengembalikannya begitu kamu meninggalkan Crimson Rock Mountain hidup-hidup, canda Sui Ying. Pasti, Chen Jiu mengungkapkan ekspresi ceria.
Memiliki item defensif tambahan di dalam Crimson Rock Mountain akan sangat meningkatkan peluangnya untuk keluar hidup-hidup. Untuk sekali dia pergi, apa gunanya bahkan untuk baju besi pada saat itu? Setelah dia kembali ke dunia dewa, peralatan dewa pertahanannya sendiri akan menunggunya di Flying Sword Mountain Manor. Selain itu, ia akan sangat dihargai oleh dewa dunia itu menurut sumpah yang disumbangkan untuk kontribusi yang sangat besar. Sebenarnya, Chen Jiu sangat sadar bahwa dia mungkin mati di sepanjang jalan. Lebih jauh, begitu mereka mendapatkan sedikit lebih jauh, mereka akan terpisah dan bergerak sendiri. Jika dia meninggal, tidak akan ada cara baginya untuk mengembalikan peralatan dewa. Aku harus mengentalkan kulitku dan membiarkannya di situ, jawab Chen Jiu. Saudara Dongbo, kamu harus dengan cepat memperbaiki segel perintah prajurit ini. Sue Ying mengulurkan tangannya, mengirim segel perintah perunggu terbang ke arahnya. Dia kemudian mulai memurnikannya dengan darah. Prajurit gemuk yang awalnya berjuang segera berhenti begitu itu terjadi. Chen Jiu juga melonggarkan belenggu. Salam, Tuan, sapa prajurit gemuk itu dengan hormat. Kamu dipanggil apa? Sue Ying bertanya. Tuan, kamu bisa memanggil aku Tu Suang. Jawabnya, setelah aku berhasil disempurnakan, aku dipindahkan ke dunia daun anggur ini oleh senior Si Wei. Letakkan 2 item dewa yang kamu miliki. Tidak ada gunanya kamu memegang mereka, kata Sue Ying. Benar, benar. Prajurit gemuk itu dengan cepat menurunkan Wolf Teeth Cudgel dan keluar dari armor. Ini bahkan bukan barang aku, dan aku bahkan tidak suka menggunakan peralatan seperti itu. Sue Ying mengambil serigala gigi gada, sementara Chen Jiu bergegas untuk memperbaiki baju besi dengan senyum konyol. Item dewa di dalam Crimson Rock Mountain cukup berguna bagi mereka. Mereka benar-benar tanpa pemilik dan dapat dengan mudah disempurnakan. Armor abu-abu keperakan segera muncul di atas bingkai Chen Jiu. Peralatan apa yang biasanya kamu pakai? Sue Ying bertanya. Dia tentu saja tidak akan meninggalkan peralatan dewa kepada prajurit dewa untuk digunakan. Jika mereka dibawa pergi selama pertempuran, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Sementara itu, serigala gada gigi mungkin terbukti berguna di masa depan jika dia membawanya kembali ke klan Xia. Perisai dan Gritax, jawab Tu Suang. Aku punya perisai di sini bersamaku, tetapi tidak ada Gritax. Sue Ying melambaikan tangannya, melemparkan perisai dan pedang. Gunakan ini untuk sekarang. Sue Ying mengumpulkan cukup banyak peralatan dari fraksi iblis. Yang penting ia berikan kepada klan Xia, hanya menyisakan beberapa yang kurang berharga, seperti tombak peringkat demigod yang ia miliki 3. Satu-satunya alasan dia berpegang pada itu adalah karena dia takut bahwa Stellar Fire Cloud Spear akan gagal dan pecah melawan baju besi musuh karena komposisi material yang lebih lemah. Secara alami, ia harus menyiapkan beberapa senjata cadangan. Sebelum datang ke Gunung Batu Crimson, ia juga telah menyiapkan 2 perisai dan senjata lain seperti pedang atau poleam, semuanya adalah senjata peringkat demigod yang ditinggalkan oleh Jenderal Kumeng dan Nuo Nuoan. Benar, prajurit gendut itu segera meraih perisai dan pedang itu dengan gembira. Tuan, aku, Tu Suang, pasti akan setia dan bertarung sampai mati untukmu. Prajurit seperti patung itu, yang tidak bergerak dalam waktu yang lama, tiba-tiba hancur. Sue Ying tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Mudah-mudahan, kamu akan mendapat kesempatan untuk bertarung. Namun, kemungkinan besar, prajurit itu tidak akan banyak berguna baginya. Tuan, kamu ingin pergi kan? Biarkan aku membuka pintu, Tu Suang berkata dengan tergesa-gesa sebelum berjalan ke sisi kabin dan menekan bagian dinding. Gelombang. Pintu kabin yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan-lahan, dan akhirnya mengungkapkan hutan belantara di luar. Aku akan membiarkanmu keluar selama pertempuran, Sue Ying melambaikan tangannya untuk menyimpan Tu Suang. Ayo pergi. Sue Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu keluar. Begitu mereka meninggalkan ruang kabin, Sue Ying tidak bisa lagi melihatnya saat kembali. Mereka bergerak tanpa ragu-ragu, mereka memiliki meraj avatar mencari jalan di depan. Dengan Paman Fu menjaga keempat arah, seluruh tim bisa dengan cepat bergerak ke arah sulur panjang di tengah dunia sulur daun. Sue Ying dan yang lainnya sangat dekat dengan anggur panjang pusat.
Mereka mendekat dengan langkah cepat 50.000 km, 25.000 km, 15.000 km. Di gunung yang sangat tinggi, ada banyak pohon dan berbagai tanaman. Di antara mereka, pohon besar tertentu sedang melihat ke kejauhan. Mata benar-benar muncul di salah satu cabang pohon. Itu terus mengawasi di cakrawala ketika melihat Sui Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu bergegas ke arahnya. Tuan, aku telah menemukan Dongbo Sui Ying. Di samping sulur panjang, di antara beberapa batu acak yang terletak puluhan kilometer jauhnya. Dalam ruang tersembunyi, remaja berkulit hitam yang dibungkus kain putih, Lord Yulan, tiba-tiba membuka matanya. Sudahkah mereka tiba? Dia berdiri dan melihat ke arah yang sama dengan pohon itu. Dia benar-benar dapat melihat ke dunia luar dari dalam ruang tersembunyi, sementara siapapun di dunia luar akan benar-benar tidak dapat menemukan keberadaannya, setidaknya sampai dia meninggalkan ruang tersembunyi. Awalnya ada musuh di dalam ruang tersembunyi, siap untuk menyergap siapapun yang lewat di dekatnya, tetapi Lord Yulan membunuh penghuni sebelumnya dan berlindung sementara di dalam. Setelah beberapa waktu berlalu, aku melihat mereka. Lord Yulan sekarang juga bisa melihat tim yang mendekat. Sekitar 3.000 km jauhnya dari lokasinya ada 3 sosok yang bergerak dalam suasana hati yang gembira. Itu normal bagi Sui Ying dan yang lainnya untuk bersemangat. Setelah semua, mereka sudah cukup dekat dengan pokok anggur panjang. Sayangku, ini saatnya bertindak, Lord Yulan menyeringai. Sekitar 650 km di sebelah kiri pusat anggur, ada gunung rendah. Tiba-tiba, auman bergema dari arah gunung ini. Membunuh. Bunuh itu. Gelombang melonjak dari tubuh gunung ketika seekor binatang bermutasi 4 lari melarikan diri dalam kekacauan setelah dikelilingi oleh total 10 tentakel berwarna biru tua. Dengan begitu banyak tentakel mengikatnya, binatang itu pada dasarnya terperangkap dalam beberapa saat. Segera setelah itu, puci gelombang binatang bermutasi 4 berkaki itu benar-benar hancur berantakan. Binatang buas bermutasi lainnya juga melarikan diri ke seluruh tempat dengan panik, tetapi arah yang mereka tuju adalah tempat Sui Ying dan yang lainnya berada. Tim Sui Ying membuat waktu yang baik, semua dalam suasana gembira. Pohon anggur pusat yang sangat besar itu menjadi sangat jelas di mata mereka. Namun, semakin dekat mereka, semakin hati-hati mereka merasa harus. The Ice of Space mencakup area seluas 1.500 km di sekitar mereka. Sementara itu, True Meaning of Mirage Sui Ying dapat mencakup sekitar 5.000 km. Ekspresi Sui Ying berubah. Dia berbelok ke arah area sekitar 650 km ke kiri dari pokok anggur panjang. Ruang di dunia daun anggur pertama aneh. Ada banyak musuh yang bisa bergerak diam-diam di dalam dan dia tidak bisa menemukan dengan Mirage. Makhluk Mirage, bagaimanapun, adalah di antara jenis makhluk yang masih bisa dia temui. Ke sisi gunung itu, dia melihat banyak Mirage Creatures 8 tentaklet bergerak dengan cepat di dalam Mirage, semua dari mereka dengan aura sebesar dan sekuat yang sebelumnya dia hadapi. Sebanyak 100 makhluk seperti itu mengejar sekelompok binatang bermutasi 4 hoof, tampaknya dibimbing ke arah mereka. Mirage Creatures 8 tentakel, ekspresi Sui Ying menjadi gelap saat dia buru-buru mentransmisikan. Sebanyak 139 dari mereka, menuju ke arah kita. Lari, cepat. Organisme di dunia daun anggur pertama akan tanpa kenal lelah mengejar orang luar segera setelah mereka melihatnya. Jumlah 139 dari mereka, mata Chen Jiu juga melebar. Makhluk Mirage 8 tentakel memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan dewa. Kapan 100 makhluk seperti itu berkumpul? Bahkan 100 pelindung patung batu bisa dianggap berbahaya bagi mereka. Mengapa ada begitu banyak makhluk Mirage, dan mengapa mereka bergerak persis ke arah kita? Paman Fu tidak berani percaya hal seperti itu. Namun, terlepas dari ketidakpercayaannya, dia tidak ragu untuk melarikan diri. Hong gelombang. Tiba-tiba, sesosok muncul di udara, agak jauh dari tim. Dia adalah seorang remaja berkulit hitam bertelanjang kaki yang dibungkus kain putih. Begitu dia muncul, dia merobek gulungan yang dia pegang. Kekuatan mengerikan tiba-tiba menyelimuti sekitar 5.000 km di sekitar posisinya. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan di bawah kendalinya, mereka bergegas menuju Sui Ying dan dua lainnya,
berputar di sekitar mereka. Sui Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu merasakan benang emas menyebar ke segala arah dan mulai merasa khawatir. Mereka berbalik untuk melihat dari mana asal benang. Dari pandangan sekilas, mereka melihat remaja berkulit hitam berdiri di udara di kejauhan. Lord Yulan, mata Sui Ying dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu Lan, aku pasti akan membunuhmu. Mata Chen Jiu juga berwarna merah darah, dia menjadi gila. Haha, kamu ingin membunuhku? Biarkan aku melihat kamu selamat dari serangan lebih dari 100 Mirage Creatures terlebih dahulu. Suara Lord Yulan menyebar di sekitar Sui Ying dan yang lainnya. Dia menyeringai ketika dia hanya mengawasi mereka dari jauh. Gerombolan binatang bermutasi 4 kaki melarikan diri dengan kecepatan tinggi dengan lebih dari 108 Mirage Creatures mengejar mereka. Tentakel muncul entah dari mana, mencambuk seperti kilat atau memutar dengan kekuatan. 4 binatang bermutasi kuku dengan cepat mati, satu demi satu. Terlalu menakutkan, Lord Yulan tampak senang dengan adegan itu. Dia dengan cepat terbang sampai dia tidak lebih dari 5 km jauhnya dari pokok anggur panjang. Karena jarak pendek yang tersisa, dalam sekejap mata, dia sudah sampai di pokok anggur. Mirage Creatures 8 tentaklet, yang telah mentargetkan sesaat, menyerah begitu dia mencapai pokok anggur. Dunia daun anggur pertama memiliki satu aturan. Satu hanya harus berhasil tiba di pohon anggur panjang untuk lolos ke daun berikutnya. Berhasil melewati persidangan berarti bahwa mereka tidak akan lagi diserang oleh makhluk apapun dari dunia daun anggur pertama. Namun, itu tidak berarti bahwa para dewa atau transenden lain harus berhenti menyerang mereka. Tuan Yulan memperlihatkan gigi putihnya saat dia tertawa riang, hehehe. Makhluk-makhluk Mirage 8 tentakel ini mungkin tidak memiliki pemahaman yang sangat baik tentang hukum misteri mendalam, tetapi kecepatan dan kekuatan mereka sama-sama di ranah dewa. Masing-masing dari mereka lebih kuat daripada Jenderal Kumeng. Dengan kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan diam-diam dari Mirage, aku akan merasa sulit untuk menghadapi satu pun, belum lagi masa seperti itu. Chen Jiu, kemampuan bertarung jarak dekatmu yang kuat mungkin berarti bahwa 10 makhluk Mirage 8 tentakel harus bekerja sama untuk mengalahkanmu, tetapi dalam kasus Dongbo Sui Ying, bukankah dia yang mengandalkan Mirage untuk membuatnya sehingga orang lain tidak bisa dengan mudah menyerangnya? Sialnya bagimu, segerombolan hewan 8 tentakel ini semuanya adalah Mirage Creatures. Tuan Yulan telah menunggu saat yang tepat ini. Dia telah dengan penuh semangat merencanakan sejak pelayannya menemukan kelompok Mirage Creatures 8 tentakel di dalam gunung. Reaksi pertama Sui Ying, Chen Jiu, dan Unclu Fu ketika mereka melihat 100 atau lebih Mirage Creatures 8 tentaklet adalah untuk berkumpul kembali dan melarikan diri. Mereka bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sialan, Sui Ying merasakan banyak benang emas melilitnya. Setiap kali dia mencoba memasuki Mirage, mereka menjeratnya, mengurangi kecepatannya setidaknya setengah. Pada kecepatan itu, dia tidak dapat melarikan diri dari malapetaka yang masuk dari Mirage Creatures 8 tentaklet. Kamu Lan, Chen Jiu menjadi gila. Kali ini, dia tidak memikul hidupnya sendiri, dia juga memikul nyawa setiap anggota Flying Sword Mountain Manor. Paman Fu, lari, cepat. Hancurkan jimat, dan tunggu aku kembali di dunia klan Xia. Kita akan kembali ke Dewa Dunia bersama begitu aku keluar dari sini hidup-hidup. Chen Jiu mengirim ke Paman Fu, yang mulai panik. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dewa dan mulai melemparkannya. Jangan menggunakannya pada aku. Lemparkan mereka pada Sui Ying sebagai gantinya, lanjut Chen Jiu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, karena aku memiliki dewa armor, tapi Sui Ying tidak akan bisa bertahan lama. Dipahami, Paman Fu mungkin khawatir untuk manor-manornya, tapi dia tahu Chen Jiu juga khawatir. Karena Chen Jiu menggunakan baju besi dewa, makhluk Mirage tidak akan dapat memotong pertahanannya untuk menyerangnya secara langsung. Memberi lebih banyak berkat padanya hanya akan memboroskan gulungan. Hua gelombang. Paman Fu merobek 2 gulungan dewa terpisah. 2 lapisan cahaya, 1 merah dan putih lainnya, dibungkus sosok Sui Ying. Bersama-sama, mereka memberikan penampilan seperti dibalut kasa berwarna merah putih. Kunci, Paman Fu menggunakan gulir dewa lainnya.
Kabut keabu-abuan transparan memasuki Mirage dan memutar langsung di sekitar Mirage Creatures 8 Tentaclet. Setelah membunuh semua binatang bermutasi, Mirage Creatures sekarang telah mengalihkan pandangan mereka ke Sue Ying dan dua lainnya. Dengan pembantaian kecepatan tinggi mereka segera tidak kurang dari 1.500 km jauhnya. Aduh, Paman Fu resah. Arai skala besar ini akan mengikat musuh dimanapun mereka berada. Baik itu dunia nyata, Mirage, ruang bayangan, atau lapisan keberadaan lainnya, Arai akan memasuki dunia itu dan mengikat musuh ke bawah. Untuk menghalangi 139 Mirage Creatures pada saat yang sama, kekuatan Arai harus didistribusikan secara merata, jadi itu hanya bisa memotong kecepatan makhluk-makhluk itu menjadi dua, bukannya melumpuhkan mereka. Jika kekuatan gulungan itu hanya berkonsentrasi pada 3 hingga 5 makhluk, itu akan lebih dari sekadar mengurangi setengah dari kecepatan mereka. Tetapi apa bedanya jika mereka diserang 139 makhluk atau 136 makhluk? Bagaimanapun, itu tidak seperti semua Mirage Creatures akan menyerang mereka secara bersamaan. Dengan bingkai besar mereka, makhluk Mirage tidak akan bisa menyerang bersama. Hanya beberapa dari mereka yang bisa menyerang pada satu waktu. Kehilangan atau melumpuhkan 3 hingga 5 makhluk dalam situasi semacam itu tidak akan mengubah apapun. Sial, Paman Fu menjadi sangat marah sehingga matanya menjadi merah. Dia masih memiliki gulungan dewa lainnya, tetapi itu tidak akan membantu. Pergi, desak Chen Jiu saat dia mencoba melarikan diri secepat mungkin. Manor Master, hati-hati, Paman Fu mengirim sebelum menggertakkan giginya dan akhirnya menghancurkan jimat. Kekuatan tak terlihat langsung turun dan menyelimuti Paman Fu. Dia menghilang ke udara tipis, dikirim keluar Gunung Crimson. Begitu dia dikirim, dia tidak lagi bisa membantu Sue Ying atau Chen Jiu. Sementara ia diizinkan untuk mencoba menyeberangi Gunung Crimson Rock lagi, peraturan menyatakan bahwa Transcendent harus menunggu selama 100 tahun sebelum diizinkan untuk mencoba lagi. Selain itu, karena dia sudah melewati jembatan meteor dan menerima hadiah dan jimat, dia tidak akan mendapatkan dua manfaat itu untuk upaya berikutnya. Chen Jiu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Chen Jiu, hanya ada 400 km yang tersisa, Sue Ying mendorong Chen Jiu saat dia terbang di sampingnya. Makhluk 8 Tentaclet adalah Mirage Creatures, jadi tidak ada bedanya apakah dia memasuki Mirage atau tidak. Chen Jiu berhenti, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Mari kita lawan mereka. Sue Ying juga berhenti, di bawah pengaruh benang emas, mereka tidak memiliki cara untuk menyingkirkan makhluk Mirage. Satu-satunya cara yang tersisa untuk bertahan hidup adalah bertarung. Ayo, ejek Sue Ying. Dia menyebar gravity domainnya, memastikan untuk meninggalkan Chen Jiu keluar dari area efektif, itu tidak memengaruhinya sedikit pun. Transcendent ini benar-benar berani melawan kita. Manusia, jangan berjuang, terimalah kematianmu. Suara-suara dari binatang 8 tentakel ini pergi ke dunia nyata pada saat yang sama ketika tentakel biru tua menghantam dari segala arah. Lusinan tentakel menyerang dan mundur, tampak seperti bayang-bayang karena kecepatannya. Chen Jiu menggunakan 8 tangannya untuk membela diri terhadap serangan yang datang dari mana-mana di sekitarnya. Sue Ying juga mengacungkan tombaknya. Hanya ada jarak 3 hingga 5 meter di antara mereka. Karena tubuh mereka yang besar, hanya 10 hingga 20 dari 8 makhluk yang bisa diserang secara bersamaan. Dengan Chen Jiu dan Sue Ying bergabung, masing-masing bisa menangani 7 atau 8 makhluk seperti itu. Sue Ying, hati-hati, aku juga tidak bisa melindungimu. Chen Jiu dengan susah payah mengayunkan 8 tangannya untuk menangkis serangan di sekitarnya. Lengannya berubah lebih besar, dan telapak tangannya semua menjadi seperti perisai untuk mempertahankan dirinya dengan lebih baik. Namun, ketika mereka meninggalkan Mirage, tentakel tidak akan selalu mencambuk dan kadang-kadang mencoba untuk mencekiknya. Sekram, Sue Ying bernasib lebih baik daripada Chen Jiu karena kemampuannya untuk melihat ke dalam Mirage. Dia bisa melihat bagaimana makhluk-makhluk itu bergerak di dalam Mirage dan bereaksi lebih cepat terhadap serangan mereka. Meskipun makhluk 8 tentakel memiliki tubuh besar, gravity domainnya tidak cukup kuat. Kekuatan tolakannya gagal mengusir mereka dan paling sedikit bisa memperlambat mereka.
Setiap makhluk terakhir memiliki 8 tentakel. Dengan puluhan tentakel menyerang mereka dari segala arah, dan bahkan kemunculan tiba-tiba mereka dari Mirage. Bahkan Chen Jiu sulit sekali untuk melindungi dirinya sendiri. Hong, Peng, Sui Ying terus-menerus menyerang dengan tombaknya. Dia tidak lagi berani menggunakan Star Meteor Annihilation. Dia telah menggunakannya sekali, dan segera, dia menemukan dirinya dikelilingi oleh makhluk-makhluk itu di semua sisi. Itu terjadi karena penghancuran meteor star-nya tidak cukup sistematis. Dia harus menangkis serangan yang datang dari semua sisi, jadi dia membutuhkan serangan yang dapat terus digunakan, seperti penetrasi ekstrim secepat kilat. Setengah detik kemudian, Peng, sebuah tentakel menembus pertahanannya dan mencambuk punggung Sui Ying. Gelombang kekuatan kekerasan yang sebanding dengan kekuatan dewa memukul punggungnya. Serangan tunggal ini Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.